Hey yo semuanya, balik lagi sama aku Sean dengan outfit rumahannya di Barum, bahas di rumah. Beli tahu sama si Arta. Yah, belum buka kata Alan. Belum tahu aku siapa. Ya udah, ayo kita kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selda Alereski dengan NIM 032324438. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Komunikasi Praktis semester 1. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga kemudahan dalam menjalani hari-harinya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas salah satu kota yang dimana famous dan terkenal banget nih, entah di dalam ataupun di luar negeri. Yap, apalagi kalau bukan Batavia atau kota Jakarta. Kira-kira kalau misalnya kita ngomongin soal Jakarta nih, apa sih yang ada di benak teman-teman selain tempat rekreasinya atau selain tempat mainnya? Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kota Jakarta itu merupakan salah satu kota yang sangat amat heterogen, yang artinya di Jakarta itu banyak banget, beragam banget etnik, budaya, agama, bahkan cara bergaul mereka yang sangat amat beragam gitu. Karena emang dari dulu tuh Jakarta tuh udah sering menerima imigran dari luar untuk ikut andil di dalam kota Jakarta itu sendiri. Jadi ceritanya dulu gini, di beberapa abad yang lalu, Jakarta sempat dijadikan pusat perdagangan nasional, dijadikan juga perbentengan, ataupun dijadikan juga pemerintahan dari kolonial Belanda, yang dimana mereka harus mau nggak mau menerima imigran buat ngerjain tugasnya di kota Jakarta itu sendiri. Yang nantinya Jakarta tuh bakal menghasilkan 6 kelompok besar yang tinggal di Jakarta di abad ke-18. Nah, 6 kelompok besar itu ada apa aja sih? Ada Eropa, Mestizo atau Eurasia, terus ada juga Timur Asing atau yang sekarang kita kenalnya Cina, lalu ada juga Mardiker dan orang Jakartanya itu sendiri atau orang pribuminya itu sendiri. Seperti yang kita tahu, banyaknya etnik tentunya akan dihasilkan dari adanya perkawinan dengan orang pribumi itu tersendiri. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang tuh kenapa bisa ada imigran atau adanya urbanisasi itu kayak gimana sih? Kalau di zaman sekarang simpelnya gini, di kota Jakarta sangat amat banyak orang yang membuka loker. Nah, orang-orang dari luar daerah tentunya menganggap bahwa itu adalah kesempatan besar dapat bersaing atau berkarir di ibu kota, yang menjadikan mereka tuh banyak buat berpikiran aku harus ke Jakarta karena aku bisa sukses di Jakarta. Nah, itu tuh salah satu penyebab dari banyaknya perantauan yang datang ke Jakarta yang menghasilkan juga membawa budaya mereka masing-masing ke dalam kota Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari pergaulan anak zaman sekarang, Jakarta ini udah bermacam-macam banget. Bahkan kita bisa mengidentifikasi gitu kayak, loh, ya kalau misalnya yang gayanya kayak gini tuh pasti dia anak Jaksel. Kalau misalnya dia anaknya yang gayanya rada gini, terus ada gimana, dia pasti Jaktim ke sana. Gitu-gitu. Jadi kita udah bisa mengkelompokkan sendiri. Saking beragamnya kota Jakarta, saking heterogennya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kira-kira budaya dari Jakarta itu sendiri tuh bakal kayak gimana? Apakah bakal terkena dampak negatif atau kayak gimana? Mungkin secara perlahan di masa depan bisa aja kalau misalnya masih tidak ada remaja ataupun orang-orang yang ingin melestarikan budaya dari kota Jakarta itu sendiri. Contohnya seperti budaya Betawi. Nah, gimana sih cara kita melestarikan budaya Betawi ini biar tetap ada gitu, biar kayak walaupun kota Jakarta ini emang dikenal sebagai kota yang heterogen, tapi tetap ada gitu, budayanya tetap berjalan dengan lancar. Salah satu caranya ya melestarikannya, mengetahui di Betawi itu kayak ada apa aja sih kesenian yang ada di Betawi itu. Nah, di sini kita bakal bahas 4 kesenian yang ada di budaya Jakarta sendiri atau Betawi, yang dimana 4 ini menurut aku seru banget nih. Nomor 3 pasti kamu banget. Sebenarnya budaya asli dari Jakarta atau Betawi itu banyak banget ya guys. Banyak banget jenisnya, banyak banget hal yang bisa kita lihatinnya. Cuman di sini aku bakal ngebawa 4 jenis aja, yang dimana ini tuh dari 4-4nya di keseniannya mereka. Sama ada yang paling ikonik dari kota Jakarta, yaitu ondel-ondel. Siapa sih di sini yang nggak tahu ondel-ondel? Kalau misalnya kita lihat dari luar tuh ondel-ondel tuh kayak wah buset, raksasa yang pakai baju khas Jakartanya sendiri gitu, baju khas Betawi gitu, kayak bilang gini. Pasti kita mikirnya kayak itu pasti kayak cuma buat pentas atau buat kesenian, tapi enggak guys. Sebenarnya ondel-ondel tuh awalnya tuh ondel-ondel dibuat untuk mengusir roh jahat.
Tapi karena emang seiring berjalannya waktu, onda-onda bisa dijadikan berbagai macam jenis, berbagai macam saluran yang menarik untuk melestarikan budaya Betawi ini sendiri. Selain onda-onda, yang kedua ada renong. Nah, kalau misalnya kita punya teater, di Indonesia ada teater, nah di Jakarta ada renong. Itu sama kayak teater tapi isinya cuma 10 orang. Yang dimana itu mereka bakal pantun-pantunan, terus mereka bakal diisi iringan musik yang dimana pakai musik tradisional Betawi itu sendiri gitu. Terus yang ketiga itu ada tanjidor. Nah, kalau tanjidor ini bukan tanjidor yang di Kimetsu no Yaiba ya, tapi ini tanjidor dari Betawi gitu. Tanjidor ini merupakan marching band-nya orang Betawi gitu. Nah, tapi itu menurut aku artnya lebih heboh, lebih keren, dan lebih keren gitu. Di sini tuh mereka tuh sama konsepnya kayak marching band, orang-orang yang mainin musik di satu kelompok, yang dimana isi musiknya itu ada serum, simbal, klarinet, tambur, bass, saksofon, trombon, dan juga piston. Nah, dimana tanjidor ini tuh dipakainya buat di pementasan aja kayak biasa, buat kalau ada event-event suka ada tanjidor gitu. Yang terakhir ini tuh bisa dipakai kalau misalnya kalian sudah ada jodoh, alias yang keempat ada palang pintu. Nah, kalau misalnya kalian pernah lihat di sinetron tuh pas ada adegan yang mau menikah dan backgroundnya tuh dia orang Betawi, pasti mereka tuh suka ada yang kayak pantun-pantunan dulu dari yang pemain wanita sama mempelai laki-laki, pantun-pantunan, terus nanti mereka silat. Nah, itu tuh disebutnya palang pintu, guys. Jadi dari keempat kesenian tersebut kita bisa melestarikan budaya Betawi ini agar walaupun banyak gempuran heterogen di kota Jakarta, tapi tetap ada budaya original yang eksis di kancah Indonesia atau negara tersendiri. Ya tuh, itulah sedikit pembahasan dari kota Jakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.